RUU perampasan aset dicuekin DPR. Awas, Jokowi bertindak. Nah, jujur saja ya, saya justru berharap agar mahasiswa ini bisa mendesak pihak DPR RI untuk segera membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset para koruptor. RUU ini jelas-jelas berpihak pada rakyat, namun sudah 1 dekade ya, belum jelas nasibnya ini bagaimana. Ya, pertanyaannya, mengapa mahasiswa ini tidak ada yang konsen dengan hal ini coba? DPR belum juga memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas yang baru. Nah, maka Presiden 2 hari kemudian menyatakan akan mengajukan itu, dan kita mohon pengertian lah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Presiden Jokowi nampaknya agak sebel dengan DPR. Gara-garanya, harapan dia agar DPR segera membicarakan rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana tidak kunjung terwujud. Karena arti penting perampasan aset dalam rangka menyelamatkan keuangan rakyat itulah RUU ini berusaha dilahirkan. RUU ini penting karena kita butuh sistem yang memungkinkan penyitaan dan perampasan hasil korupsi secara efektif dan efisien, namun tetap dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu angkat bicara mengenai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Kehadiran RUU perampasan aset dalam tindak pidana diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini juga dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan, khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Sayangnya, keputusan rapat paripurna DPR pada akhir bulan lalu memutuskan untuk tidak memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional prioritas atau Prolegnas 2022. Berdasarkan keputusan tanggal 27 kemarin, DPR belum memasukkan RUU perampasan aset dalam prolegnas yang baru, maka Presiden 2 hari kemudian akan ajukan, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dalam sebuah video singkat, Mahfud menegaskan keberadaan RUU ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Saya agak optimis karena seorang anggota DPR, sahabat saya, Arsan Sani, RUU ini akan lebih mudah diajukan Presiden nanti. DPR akan segera membahasnya, jelasnya. Mahfud mengakui pada dasarnya RUU ini pernah disepakati beberapa waktu yang lalu. Namun ada satu butir aturan yang masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR terkait aset yang dirampas itu disimpan dan dikelola oleh siapa. Pada waktu itu ada 3 alternatif: rumah rampasan, barang rampasan, jika Menkumham, Badan Pengelola Aset Tindak Pidana di Kejagung, dan DJKN. Jelasnya, Mahfud menegaskan terkait hal tersebut, pemerintah sudah memantapkan pilihan. Jika tak ada aral melintang, terapkan payung hukum tersebut bisa segera dirampungkan. Sekarang sudah ada kesatuan pendapat dari pemerintah, tinggal balas, itu saja. Kalau tidak ada masalah lain di luar soal teknis, tegasnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu angkat bicara mengenai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Kehadiran RUU perampasan aset dalam tindak pidana diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini juga dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan, khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Sayangnya, keputusan rapat paripurna DPR pada akhir bulan lalu
memutuskan untuk tidak memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional prioritas atau Prolegnas 2022. Berdasarkan keputusan tanggal 27 kemarin, DPR belum memasukkan RUU perampasan aset dalam prolegnas yang baru, maka Presiden 2 hari kemudian akan ajukan kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dalam sebuah video singkat, Mahfud menegaskan keberadaan RUU ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Saya agak optimis karena seorang anggota DPR, sahabat saya, Arsyad Sani, RUU ini akan lebih mudah diajukan Presiden nanti. DPR akan segera membahasnya, jelasnya. Mahfud mengakui pada dasarnya RUU ini pernah disepakati beberapa waktu yang lalu. Namun ada satu butir aturan yang masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR terkait aset yang dirampas itu disimpan dan dikelola oleh siapa. Pada waktu itu ada 3 alternatif: rumah rampasan, barang rampasan, jika Menkumham, Badan Pengelola Aset Tindak Pidana di Kejagung, dan DJKN. Jelasnya, Mahfud menegaskan terkait hal tersebut, pemerintah sudah memantapkan pilihan. Jika tak ada aral melintang, terapkan payung hukum tersebut bisa segera dirampungkan. Sekarang sudah ada kesatuan pendapat dari pemerintah, tinggal balas, itu saja. Kalau tidak ada masalah lain di luar soal teknis, tegasnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu angkat bicara mengenai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Kehadiran RUU perampasan aset dalam tindak pidana diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini juga dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan, khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Sayangnya, keputusan rapat paripurna DPR pada akhir bulan lalu memutuskan untuk tidak memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional prioritas atau Prolegnas 2022. Berdasarkan keputusan tanggal 27 kemarin, DPR belum memasukkan RUU perampasan aset dalam prolegnas yang baru, maka Presiden 2 hari kemudian akan ajukan kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dalam sebuah video singkat, Mahfud menegaskan keberadaan RUU ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Saya agak optimis karena seorang anggota DPR, sahabat saya, Arsyad Sani, RUU ini akan lebih mudah diajukan Presiden nanti. DPR akan segera membahasnya, jelasnya. Mahfud mengakui pada dasarnya RUU ini pernah disepakati beberapa waktu yang lalu. Namun ada satu butir aturan yang masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR terkait aset yang dirampas itu disimpan dan dikelola oleh siapa. Pada waktu itu ada 3 alternatif: rumah rampasan, barang rampasan, jika Menkumham, Badan Pengelola Aset Tindak Pidana di Kejagung, dan DJKN. Jelasnya, Mahfud menegaskan terkait hal tersebut, pemerintah sudah memantapkan pilihan. Jika tak ada aral melintang, terapkan payung hukum tersebut bisa segera dirampungkan. Sekarang sudah ada kesatuan pendapat dari pemerintah, tinggal balas, itu saja. Kalau tidak ada masalah lain di luar soal teknis, tegasnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu angkat bicara mengenai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Kehadiran RUU perampasan aset dalam tindak pidana diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini juga dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan, khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas.
Sayangnya keputusan rapat paripurna DPR pada akhir bulan lalu memutuskan untuk tidak memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional prioritas atau Prolegnas 2022. Berdasarkan keputusan tanggal 27 kemarin, DPR belum memasukkan RUU perampasan aset dalam prolegnas yang baru, maka Presiden 2 hari kemudian akan ajukan kata Menteri Koordinator Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.